Puncak Kehidupan. Bab 486. Di sisi lain, Serena sangat terkejut melihat Lord Lex menamparkan dirinya sendiri sambil meminta maaf sebesar-besarnya kepada Alex. Siapa sebenarnya pria ini? Apa yang kamu lakukan, Tuan Lex? Alex mengerutkan kening dan menatap Lord Lex, yang berkemauan lemah. Kamu adalah ayah angkat Walt, yang berarti kita adalah keluarga. Jangan lakukan ini lagi, kalau tidak Walt akan marah padaku. Petik 2. Karena itu, Lord Lex juga tertawa. Dia tertawa terbahak-bahak. Dia berpikir, itu adalah keputusan paling bijaksana untuk mengirim Walt ke pihak Tuan. Petik 1. Apa yang kamu katakan, Nona Wai? Aku memberi kamu kesempatan terakhir, kurangi margin keuntungan sebesar 30% dan serahkan ke Belle Blossom. Jika kamu setuju untuk melakukannya, aku akan merawat kamu sekarang dan kamu akan pulih pada hari yang sama. Jika kamu tidak setuju untuk melakukannya, aku akan berbalik dan pergi, kamu tidak akan pernah melihat aku lagi, kata Alex kepada Serena dengan nada acuh tak acuh. Serena berteriak, jika kami menurunkan margin keuntungan kami sebesar 30%, itu akan setara dengan memberikan semua keuntungan yang diperoleh kepada Hailey Lawson. Tidak hanya kita tidak akan dapat memperoleh keuntungan 1 sen pun, tetapi kita juga akan mengalami kerugian dengan menanggung biaya transportasi. Apakah kamu berpikir ini mungkin? Alex berkata, anggap saja sebagai membayar harga untuk kelanjutan hidup kamu. Kamu memiliki 10 detik untuk mempertimbangkan, hidup dan mati kamu hanya dalam setipis rambut. Jika aku tidak salah, nanah mulai mengalir keluar dari pusar kamu saat kita berbicarakan. Sepertinya perkiraan aku sebelumnya terlalu konservatif, kamu mungkin tidak bisa melewati hari esok. 5, 4, 3, 2. Saya setuju. Saya setuju. Serena berteriak histeris. Alex tersenyum tipis dan segera memutar nomor Hailey. Hailey, silakan dan siapkan kontrak untuk ditandatangani dengan Arles Cosmetics. Miss White telah setuju untuk menyerahkan 30% dari margin keuntungan mereka ke Belle Blossom. Aku akan menunggumu di sini, di Hells Angels. Hailey butuh waktu lama untuk tenang setelah menerima telepon. Namun, segera setelah sekretarisnya menyiapkan kontrak dia langsung pergi ke Hells Angels. Setengah jam kemudian, Serena membubuhkan tanda tangannya di kontrak dan berkata kepada Alex dengan wajah panjang, bisakah kita melanjutkan perawatan sekarang? Alex mengangguk dan tersenyum sambil berkata, tentu saja, karena Nona Wai sangat tulus, aku juga orang yang menepati janjiku. Ngomong-ngomong, bolehkan aku bertanya sesuatu, Lord Lex? Apa hubungan Anda dengan Nona Wai dari Hong Kong? Lord Lex jelas merasa malu. Akhirnya, dia berkata, meskipun dengan nada malu, sebenarnya, saya tidak mengenalnya sebelumnya tetapi asisten sekretarisnya datang ke California beberapa waktu yang lalu. Dia dan aku, memiliki hubungan yang sama. Dengan itu, Alex mengerti intinya. Setelah meminta Lord Lex untuk kamar kosong, baik Alex dan Serena memasuki ruangan. Dia langsung ke intinya dan berkata, Nona Wai, saya dapat mengobati kondisi Anda dalam 1 menit. Serena terkejut. Secepat itu, apakah kau berbohong padaku? Alex tersenyum dingin. Apakah bintik hitam di perutmu juga menipu? Dengar, aku akan jujur padamu, kau hamil dengan janin yang menghantui tepatnya. Sayangnya, itu bukan acara yang menyenangkan untuk dirayakan. Begitu janin yang menghantui lahir, Anda akan mati karena kematian yang menyiksa dengan perut yang pecah. Melihat bagaimana keadaannya, hal kecil ini akan lahir malam ini. Ah! Setelah mendengarkan kata-katanya, Serena merinding di sekujur tubuhnya saat wajahnya langsung memucat seperti selembar kertas. Dia jatuh dan berlutut di depan Alex dengan bunyi gedebuk. Selamatkan saya, Dr. Rockefeller, Anda harus menyelamatkan saya. Alex berkata, jangan khawatir, saya sudah mengatakan, setelah Anda menandatangani kontrak, saya pasti akan menyelamatkan Anda. Tapi, saya juga mengatakan sebelumnya, saya dapat menghapus janin Anda yang menghantui dalam 1 menit. Ini dapat mengobati gejalanya tetapi bukan akar penyebabnya. Yang terpenting, masalahnya ada di dalam diri Anda sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Serena buru-buru bertanya. Alex mengangkat sudut mulutnya. Ini tidak terlalu sulit. Nona Wai, Anda masih lajang, kan? Cepat dan temukan pria untuk menikah,
itu tidak akan menjadi masalah lagi setelah itu. Ini, apa hubungannya ini dengan status pernikahanku? Serena bingung. Alex berkata, tentu saja ada. Setelah Anda menikah, Anda tidak akan membutuhkan ini. Dia tiba-tiba melangkah maju dan membuka dompet dan mengeluarkan item dari dalam. Melihat objek yang dimaksud, Serena gemetar dan memerah. Dia berada di ambang kehancuran. Bab 487. Alex mengeluarkan artefak kayu dari dompetnya. Penampilannya menjadi taruhan untuk pengusiran setan. Itu memiliki ujung meruncing dengan pegangan silinder, dan panjangnya sekitar 15 cm. Itu berwarna hitam dengan sedikit warna merah. Faktanya, ketika Alex memasuki Villa Serena terakhir kali, dia bisa merasakan energi yin jahat yang samar dengan impuls vampir yang datang darinya. Kemudian, dia bisa merasakan energi jahat yang lebih kuat dari dompetnya. Tanda-tanda merah yang ditemukan di tiang sebenarnya adalah noda darah. Seluruh artefak dipoles dari inti pohon belalang kuno yang disambar petir. Naskah rahasia dan avatar iblis yang mengerikan terukir di atasnya. Itu cukup menakutkan pada pandangan pertama. Tidak diketahui dari mana Serena mendapatkan pasak eksorsisme. Itu sebenarnya adalah objek terkutuk karena tubuhnya dikotori dengan darah banyak makhluk jahat. Namun, Serena sebenarnya membawa kematian pada dirinya sendiri dengan membawanya kemana-mana di dompetnya setiap hari. Jika pasak eksorsisme dirasuki oleh roh, dia harus memuntahkan 3 liter darah. Lebih penting lagi, itu benar-benar kerasukan. Akibatnya, dia menanggung bebannya, dia hamil di luar nikah, mengandung janin yang menghantui di dalam perutnya yang akan lahir pada hari ini juga. Sangat malu, Serena berkata, "Kamu, apa yang kamu lakukan dengan ini? Kembalikan padaku." Alex terkekeh. "Apakah kamu sudah bosan hidup? Apakah kamu tahu apa ini? Ini adalah alat mistik yang digunakan khusus untuk menumpas makhluk iblis. Darah iblis dan entitas jahat yang tak terhitung jumlahnya telah ternoda di atasnya. Apakah kamu melihat petunjuk warna merah? Bukankah itu sangat mempesona? Kamu tidak berpikir bahwa itu adalah cat estetika, bukan? Ini adalah hasil dari mandi abadi dalam darah iblis. Yah, kamu menggunakannya untuk..." Huff. Ah. Serena tercengang saat dia melihat pasak eksorsisme dengan penuh ketakutan di wajahnya. "Dari mana kamu mendapatkan ini?" tanya Alex. Serena tergagap, Aku membelinya dari toko selama perjalananku ke dataran tinggi barat." Alex menggelengkan kepalanya dan kehilangan kata-kata. "Item ini hanya akan membawamu pada masalah jika tetap bersamamu. Aku akan mengambilnya dan menanganinya," katanya acuh tak acuh. "Baik, baik." Serena tidak akan berani menyentuh benda itu lagi, dia akan mendapatkan mimpi buruk jika dia memikirkannya. Alex dengan santai memasukkannya ke dalam sakunya, tapi jauh di lubuk hatinya dia bahagia. Stake of Exorcism sebenarnya adalah alat mistik yang sesuai dengan namanya, dan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan sangat teliti. Lebih penting lagi, itu telah mendapatkan atribut jahat setelah mengkonsumsi darah makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya. Itu bisa digunakan untuk mengalahkan sebagian besar entitas jahat. Adapun pasak yang telah digunakan oleh Serena itu bisa jadi pro lebih besar daripada kontra. Selama taruhannya diproses sedikit, itu seharusnya hanya masalah kecil. Rockefeller. Master Rockefeller, tentang benda di perutku ini. Bagaimana cara menanganinya? Dia mengangkat kemejanya, memperlihatkan titik hitam di pusarnya. Pada saat ini, bintik hitam sekali lagi meluas, dan itu sudah sebesar mangkuk. Itu adalah pemandangan yang menakutkan karena wajah manusia terlihat samar-samar di atasnya. Setelah berpikir beberapa saat, Alex mengeluarkan Stake of Exorcism lagi dan berkata, "Karena pasak ini adalah pemicu masalah ini, maka kami akan menggunakannya untuk menyembuhkan penyakitmu." Setelah membalik tangannya dan memutar Stake of Exorcism selama beberapa siklus, dia tiba-tiba bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya, "Pasak milikmu ini, apakah kami mencucinya?" "Iya, ini sebersih yang pernah ada." Serena langsung mengangguk. "Baiklah kalau begitu." Alex menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk darah ke Stake of Exorcism. Memadatkan cinya ke ujung jarinya dan menggunakan darah sebagai media, dia mencoretkan rune berdarah ke tiang. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah lagi ke perut Serena. Segel.
Di saat berikutnya, Serena terkejut menemukan bahwa bintik hitam besar di perutnya mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gumpalan asap hitam keluar dari perutnya dan memasuki pasak eksorcism. Bab 488. Menempatkan ujung tongkat pada inti energi yang lebih rendah 3 inci di bawah pusarnya, Alex menusuk kulit dengan keras dan darah menetes keluar, hanya untuk diserap olehnya. Stack of Exorcism dirasuki oleh roh, dibutuhkan untuk mengkonsumsi darah. Karena ada energi jahat yang datang dari tubuh Serena Wai, tentu saja pasak itu perlu memakan darahnya. Seharusnya begitu. Alex mengembalikan pasak eksorsisme ke dalam sakunya dan menyodorkan selembar serbet padanya, lain kali lebih pintar dan jangan lakukan hal semacam ini lagi. Bukankah lebih baik punya pacar? Karena malu, Serena dengan cepat memperbaiki pakaiannya dan berkata, "Oke, oke. Terima kasih telah menyelamatkan hidup aku, guru. Jangan ragu untuk memberitahu aku jika kamu membutuhkan sesuatu dari aku. Ini nomor ponsel pribadiku." Petik 2. Dia mengeluarkan kartu nama pribadi dan menyerahkannya kepada Alex. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia melakukan gestur yang berbeda dalam sikapnya. Setelah menyaksikan seni mistik Alex yang luar biasa, dia tahu bahwa dia benar-benar master yang hebat. Itu 10.000 kali lebih baik untuk berkenalan dengan karakter seperti itu daripada menjadikannya musuh. Tentu. Alex menerima kartu nama itu. Mungkin ada peluang bagi kita untuk bekerja sana di masa depan. Dia cukup senang mendapatkan alat mistik yang luar biasa. Setelah jeda singkat, dia berkata kepada Serena, "Nona Wai, karena saya telah membantu Anda mengeluarkan janin yang menghantui, sakit perut dan insomnia harian Anda akan menjadi lebih baik. Namun, Anda tampaknya memiliki masalah perut dan sedikit di lambung. Kita mungkin telah dipertemukan oleh takdir ini, biarkan aku menyembuhkannya juga." Terkejut, Serena bertanya, "Tuan Rockefeller, selain ahli metafisika, mungkinkah Anda adalah seorang dokter sejati?" "Tentu saja. Saya seorang praktisi dalam pengobatan tradisional. 4 metode diagnosis dalam pengobatan tradisional itu luar biasa. Saya dapat mengetahui kondisi tubuh Anda hanya dengan melihat sekolas. Ini bukan sihir atau trik sulap yang lemah. Duduklah, sekarang saya akan menggunakan jarum Qi untuk mengobati ma Anda dan itu akan selesai dalam 3 menit, kata Alex. Bisa sembuh dalam 3 menit. Bukankah obat tradisional terlalu luar biasa? Kamu akan melihat sendiri. Menggunakan Qi-nya dengan sifat penyembuhan, dia menyembuhkan lambungnya. Seluruh proses berakhir pada menit ketiga, tidak lebih, tidak kurang. Serena menekan perutnya. Dulu sakit setiap kali dia melakukan itu, tapi sekarang benar-benar tidak sakit sama sekali. Selain itu, rasanya sangat nyaman, karena rasa perut kembung akibat refluks asam telah hilang. Anda adalah dokter ajaib paling menakjubkan yang pernah saya lihat, guru. Mohon maafkan saya karena menyinggung Anda sebelumnya. Serena tiba-tiba berlutut dan bersujud di depan Alex untuk berterima kasih padanya. Dia bahkan mengeluarkan cek dan dengan cepat menulis jumlah 10 juta dolar sebelum memaksanya ke tangan Alex. Bolehkah saya meminta untuk menghubungi Anda juga? Saya memiliki adik laki-laki yang sakit di rumah. Dia secara tidak sengaja mematahkan tulang punggungnya ketika dia bermain ski di Jepang beberapa tahun yang lalu dan sekarang dia dalam kondisi paraplegia. Guru, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengobati penyakit seperti itu. Yakinlah, guru. Hadiahnya pasti tidak akan sedikit. Serena menatapnya dengan antusias. Paraplegia vertebra. Itu ada hubungannya dengan kerusakan saraf, tapi aku baru bisa memastikannya setelah memeriksa fisiknya. Tetapi Hong Kong terlalu jauh untuk saya kunjungi dan saya tidak punya waktu untuk melakukannya. Anda bisa mengirimnya ke California dan saya seharusnya bisa melihatnya. Kalau sarafnya belum rudak total, masih ada harapan, jawab Alex. Terima kasih banyak. Saya akan mengatur semuanya segera ketika saya kembali. Itu adalah akhir yang bahagia setelah berurusan dengan masalah Serena. Alex nongkrong di Lord Lex Hells Angels untuk sementara waktu. Kemudian, dia menerima telepon dari Dorothy, mengatakan bahwa keluarga Essex ingin bertemu dengannya dan mereka bersedia memberikan kompensasi untuk perabotan giok dan villa, yang menelan biaya total 110 juta dolar. Mereka telah sepakat untuk bertemu di kantor CEO Dorothy Alex Constructions.
Dorothy tidak merasa percaya diri untuk hadir sendirian, jadi dia ingin Alex ikut. Alex setuju dan bergegas ke konstruksi Dorothy Alex. Ketika dia tiba di kantor, dia melihat Claire dan Beatrice juga hadir. Beatrice menatap tajam ke arah Alex, dengan ekspresi menghina di wajahnya, tetapi dia tidak mengindahkan perhatian. Segera setelah itu, Madame Joanne dan Benny, yang dikawal oleh beberapa pengawal, masuk. Brak! Madame Joanne membanting cek di atas meja. Bab 489. Ambil ini. Cepat dan tanda tangani perjanjian penyelesaian ini dan lepaskan Anderson dan Emma-ku. Madame Joanne memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat tatapan ganasnya menyapu wajah semua orang di ruangan itu. Dia tidak bisa berhenti berpikir, kalian tunggu saja. Hari ini kalian mungkin telah mengambil uangku, tetapi tidak akan lama bagi kalian untuk membayar kembali seluruh jumlah uang ditambah bunga. Ketika Claire melihat cek itu, dia sangat senang. Dia akan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Namun, ketika dia setengah jalan mencapai cek, Alex mengambil inisiatif dan mengambilnya. Sepintas, itu hanya 60 juta dolar. Aku khawatir jumlah yang disebutkan salah, Nyonya Joanne. Mengapa hanya 60 juta dolar? Kemana sisa 50 juta dolar pergi? Apakah kamu menggelapkan mereka? Tatapan dengki Madame Joanne tertuju pada Alex. Orang yang paling dia benci adalah Alex. Dia sangat berharap bisa merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian, memotong dagingnya menjadi beberapa bagian, menggoreng dan memanggangnya, dan akhirnya melahapnya. Namun, tak lama kemudian dia tersenyum lagi. Bagaimana mungkin seorang wanita tua seperti aku bisa menggelapkan uang sebesar 50 juta dolar? Namun, konstruksi Asex kami tidak dapat menemukan lebih banyak uang dalam waktu sesingkat itu. Jadi, untuk sisa 50 juta dolar, bisakah kita menggadaikan saham konstruksi yang kita miliki? Bagaimana, Tuan Rockefeller? Bisakah kamu memiliki belas kasihan, tolong? Beberapa saat yang lalu, dia bertindak dengan kesal tetapi dalam sekejap, dia ramah seperti matahari musim semi. Perubahan drastik dalam sikapnya telah mengejutkan Dorothy dan yang lainnya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Nyonya Joanne melihat Alex sebagai orang yang sekarat. Mengapa Madame Joanne marah pada pria yang akan segera mati? Alex tidak tahu apa yang sedang dilakukan Madame Joanne. Berdasarkan pemahamannya tentang wanita tua ini, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah begitu mudah diyakinkan. Namun, dia bingung untuk sementara waktu. Pada akhirnya, Dorothy membuat keputusan untuk menerima kesepakatan itu. Setelah memeriksa cek dan menandatangani perjanjian hipotek 50 juta dolar, Dorothy dan keluarganya membubuhkan tanda tangan pada perjanjian penyelesaian. Dengan adanya kesepakatan, tidak akan sulit bagi Benny untuk membebaskan Anderson dan Emma, dengan mengeluarkan sejumlah uang untuk menyewa pengacara untuk beberapa intervensi. Setelah meninggalkan Dorothy Alex Constructions, mereka memasuki mobil. Benny bertanya kepada Nyonya Joanne, kapan Anda akan melakukannya, Bu? Dana perusahaan kami hampir habis, dan itu tidak akan bertahan lama. Nyonya Joanne menjawab dengan nada jahat. Tenang, aku sudah menghubungi kakak perempuan itu. Tunggu 3 hari lagi, dia akan tiba di California. Ketika saatnya tiba, bocah Rockefeller itu akan mati, berteriak kesakitan, sementara Dorothy akan penuh dengan belatung. Adapun Claire dan Beatrice, dua orang bodoh yang tidak penting ini seharusnya menjadi sasaran empuk. Bagus, aku akan menunggu 3 hari lagi. Biarkan aku bersiap untuk apa yang akan terjadi, kata Benny dengan ekspresi jahat. Di kantor CEO Dorothy Alex Constructions, Alex bertanya kepada Dorothy, kamu yakin tidak ada jebakan dalam kontrak material konstruksi? Tidak, itu sah. Dia menggelengkan kepalanya. Alex mengerutkan kening. Ini aneh, Nyonya Joanne tiba-tiba menjadi sangat sopan, dan dia bahkan rela membayar lebih dari 100 juta dolar untuk membebaskan putra dan cucunya. Asex Constructions bukanlah perusahaan besar, mereka akan menderita kerugian besar dengan kehilangan uang sebanyak itu. Aku tidak terlalu percaya padanya. Berhati-hatilah selama periode waktu ini, terutama ketika kamu menerima bahan konstruksi nanti. Perhatikan baik-baik jika ada yang salah dengan mereka. Pasti. Dorothy mengangguk bersemangat. Tiba-tiba, Claire merenggut cek itu dari genggaman Alex tepat saat perhatiannya teralih.
Dia memegangnya di dadanya. 60 juta dolar. Aku benar-benar bisa tertawa bangun dari mimpi, itu telah menjadi milik aku dengan mudah. Tak satu pun dari kalian bisa mengambilnya dariku. Alex marah ketika dia berkata, apakah kamu belum belajar pelajaranmu? Bukankah cek 20 juta dolar terakhir kali memberimu pelajaran? Apa yang harus kita lakukan jika kamu membuat lipatan pada cek lagi? Apakah menurutmu Madame Joanne bersedia menulis yang baru untuk kamu? Terkejur, Claire buru-buru menanganinya dengan hati-hati. Tidak ada gunanya memegang cek. Ini adalah cek bisnis yang ditujukan kepada Dorothy Alex Constructions. Itu hanya selembar kertas kosong untukmu. Alex terdiam melihat kejenakaan Claire. Dorothy menambahkan, itu benar, Bu. Cepat dan kembalikan padaku. Tidak ada gunanya bagimu untuk menahannya. Kebetulan saat ini perusahaan kami kekurangan 60 juta dolar dan kami memerlukan cek untuk pembayaran di muka proyek dengan South Kali Structures. Kalau tidak, kita harus meminjam pinjaman bank, tetapi lihat seberapa tinggi suku bunga bank saat ini. Jika kita melakukan itu, kita akan bekerja keras untuk bank. Claire melihat cek itu memang cek bisnis. Bab 490. Dia frustrasi pada saat itu, dan berkata dengan marah, mengapa saya tidak bisa mendapatkan 1 sen pun setelah rumah saya mengalami kerusakan seperti itu? Bukankah Alex baru saja membelikanmu villa seharga 20 juta dolar? Lihatlah dirimu, kamu sedang bersenang-senang ketika kamu berenang di kolam kemarin. Kamu harus melakukan hal yang sama hari ini juga, kata Dorothy. Claire berteriak, Ibu tidak peduli, aku ingin uang aku. Beri aku 10 juta dolar, atau aku akan tinggal di sini malam ini dan aku tidak akan pergi. Plak, Dorothy menamparkan kartu kredit di atas meja. Ini 100.000 dolar. Entah ibu mengambilnya atau tetap di sini, aku tidak peduli. Petik 2. Menyadari bahwa Dorothy tidak bercanda dengannya, Claire mau tidak mau mengambil kartu kreditnya. Beatrice lalu berkata, boleh aku minta 10.000 dolar kak? Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak uang? Dorothy mengerutkan kening. Untuk menghadiri konser Zendaya di California State Stadium, tiket aku telah dibeli oleh seseorang dengan menggunakan uang pinjaman. Jika aku tidak memberi dia uang, aku tidak punya pilihan selain mencari pinjaman online. Kau gila, Dorothy langsung menegur. Anda tidak boleh mencari pinjaman online. Apakah Anda tidak menonton berita tragis itu? Setelah Anda mulai meminjam pinjaman online, itu akan menjadi jurang maut setelahnya dan hutang akan terus menggelinding. Tidak peduli berapa banyak kekayaan yang dimiliki orang-orang itu, mereka akan tersedor kering oleh pinjaman ini, membuat mereka hancur dan kehilangan tempat tinggal. Beatrice berkata, itulah mengapa kamu harus memberiku uang. Anggap saja sebagai pinjaman yang dari kamu. Aku akan membayarmu setelah aku lulus dan mulai bekerja. Dorothy sangat marah tetapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Alex mengerutkan kening dan berkata, bukankah kamu baru saja menghadiri konser Zendaya terakhir kali? Mengapa kamu masih ingin menghadiri konser kali ini? Apakah kamu lupa bahwa kamu hampir diculik untuk menghangatkan tempat tidur seseorang terakhir kali? Beatrice memelototinya. Bagaimana kamu tahu? Alex berkata, aku mendengarnya dari orang lain. Beatrice mendengus. Urus-urusanmu sendiri. Alex cemberut saat dia berpikir, karena aku akan naik panggung di konser nanti, bukankah aku harus memakai topeng? Waktu berlalu, dan tak lama kemudian hari konser Zendaya tiba. Di sisi lain, Brittany sengaja melakukan perjalanan kembali dari Michigan. Pertama, untuk menghadiri konser. Kedua, dia ingin bertemu Zendaya untuk membahas soal produk endorsement. Holly Yates juga menemaninya dalam perjalanan. Tiket ekstra di tangan Alex akhirnya berguna. Brittany dan Holly tidak hanya menghadiri konser, tetapi Walt dan Maya juga pergi ke sana. Namun, Alex harus bermain piano untuk Zendaya, terutama lagunya yang baru dirilis. Dia harus tinggal bersama Zendaya dan timnya, jadi dia tidak bisa bertahan dengan Brittany dan para wanita. Sedangkan untuk Dorothy, ia tidak terlalu tertarik dengan konser kali ini karena hampir mirip dengan konser sebelumnya. Meskipun itu hanya konser kompensasi, itu masih penuh dengan orang-orang. Beatrice, Wilson Jordan, Sam Chulver, dan beberapa anggota klub penggemar lainnya tiba di stadion bersama. Setelah resepsi singkat, mereka berjalan ke stadion.
Tak disangka, Beatrice nyaris ditabrak oleh seorang pria. Lihat di mana kamu berjalan, apa terburu-buru? Wilson, yang naksir Beatrice, sangat marah dan akan memukul pria itu. Beatrice buru-buru menariknya kembali. Saat dia melihat pria itu, dia berkata dengan ekspresi terkejut, bukankah kamu master piano terkenal dari Hong Kong, Maestro Alan? Astaga, mungkinkah kamu secara khusus datang ke sini untuk bermain piano untuk Zendaya? Itu memang Alan. Dia menabrak Beatrice setelah didorong oleh orang lain. Tertarik oleh kecantikan Beatrice dan sosoknya yang ramping, Alan tidak bertindak tinggi dan perkasa tetapi berkata, maafkan aku karena menabrak Anda sebelumnya. Ya, saya Alan. Namun, bukan saya yang akan bermain untuk Zendaya malam ini. Tuan Rockefeller akan menggantikan saya sebagai gantinya. Dan siapa Master Rockefeller ini? Beatrice terkejut. Bersambung.